Sejarah berdirinya Kerajaan Islam Banten. Kerajaan Islam Banten adalah salah satu kerajaan Islam yang penting dalam sejarah Indonesia, khususnya di wilayah barat Pulau Jawa. Pendirian Kerajaan Banten erat kaitannya dengan penyebaran Islam yang dilakukan oleh Wali Songo, khususnya Sunan Gunung Jati. Pada abad ke-16, Banten merupakan bagian dari Kerajaan Sunda yang beragama Hindu-Buddha. Namun setelah penaklukan Sunda Kelapa oleh Fathahilah yang bersekutu dengan Kesultanan Demak, Banten pun mulai beralih menjadi pusat kekuasaan Islam. Sultan Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, diangkat menjadi Sultan pertama Banten pada tahun 1552. Di bawah kepemimpinannya, Banten menjadi kerajaan Islam yang berkembang pesat. Sultan Maulana Hasanuddin berupaya keras untuk membangun dan memperkuat kerajaan, baik dari segi pemerintahan, militer, maupun ekonomi. Beliau juga memperkenalkan berbagai kebijakan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan masyarakat Banten. Masa kejayaan Kerajaan Islam Banten. Masa kejayaan Kerajaan Banten terjadi pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Pada masa ini, Banten mencapai puncak kejayaan dalam berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, dan kebudayaan. Berikut adalah beberapa faktor yang mendukung kejayaan Kerajaan Banten. Faktor yang mendukung masa kejayaan Kerajaan Islam Banten: 1. Perdagangan internasional. 2. Angkatan laut yang kuat. 3. Kebijakan politik yang cerdas. 4. Pembangunan infrastruktur. Lalu, kemunduran Kerajaan Islam Banten. Kemunduran Kerajaan Banten dimulai pada akhir abad ke-17 ketika terjadi konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya Sultan Haji. Konflik ini tidak lepas dari campur tangan VOC atau Perusahaan India Timur Belanda yang memiliki kepentingan besar untuk menguasai perdagangan di wilayah tersebut. Faktor terjadinya kemunduran Kerajaan Islam Banten diantaranya: 1. Konflik internal. 2. Dominasi VOC. 3. Kerusakan infrastruktur. Peninggalan Kerajaan Islam Banten. Meskipun Kerajaan Banten telah runtuh, peninggalan-peninggalannya masih dapat ditemukan hingga saat ini dan menjadi bukti kejayaan masa lalu. Beberapa peninggalan penting dari Kerajaan Banten antara lain: 1. Masjid Agung Banten. 2. Keraton Kaibon. 3. Benteng Spelwijk. 4. Vihara Avalokitesvara. 5. Komplek pemakaman Sultan Maulana Hasanuddin. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kerajaan Islam Banten memiliki peran penting dalam sejarah Nusantara, terutama dalam penyebaran agama Islam dan pengembangan perdagangan internasional di Pulau Jawa. Meskipun kerajaan ini mengalami kemunduran dan akhirnya jatuh ke tangan kolonial Belanda, peninggalannya masih dapat ditemukan hingga kini dan menjadi bukti kejayaan masa lalu. Banten sebagai salah satu pusat kebudayaan dan perdagangan di Jawa meninggalkan jejak sejarah yang kaya, yang dapat dijadikan sebagai pelajaran dan inspirasi bagi generasi masa kini dan masa depan. Sebagai warisan budaya, peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Banten perlu dijaga dan dilestarikan agar nilai-nilai sejarah dan kebudayaan tersebut tetap hidup dan dapat terus dipelajari oleh generasi mendatang.